Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalaban ilmi izalata jalim an-nafsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa radhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin aqli wa nikmatin syahatil badani fadhlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikra man khususan khasatan ila muslimatan kitab mabadi fikih Syamar Abdul Jabbar Majmitan Amidi wa musyikhina wa mu'allifi kitab allati ta'lamna wa lamna sunnatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih juz tsani atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang tata cara salat jenazah. Kemarin sebenarnya sudah diterangkan tentang tata cara salat jenazah, namun masih belum komplit atau belum selesai. Mari kita teruskan sekarang, yaitu yang pertanyaan sinma iku opo. Sinma iku opo. Sinma iku opo. Sinma iku opo. Adu'a'u taidungu. Adu'a'u taidungu ba'da takbirati ing dalam sause takbir. Ar-rabi'ati kang kaping 4. Ar-rabi'ati kang kaping 4. Jim Allahumma la tahrimna ajrahu ila akhirih, yaiku lafaz Allahumma la tahrimna ajrahu ila akhirih. Artinya Allahumma duh Gusti Allah. Allahumma duh Gusti Allah, la tahrimna ampun ngaling-alingi Tuhan. La tahrimna ampun ngaling-alingi Tuhan ajrohu ing ganjarane mayit. Ajrohu ing ganjarane mayit, ing singkatan apa? Mim fa. Ajrohu ing ganjarane mayit. Wala taftinna lan ampun mitnah tuan ing kula. Wala taftinna lan ampun mitnah tuan ing kula ba'dahu ing dalem sause mayit. Ba'dahu ing dalem sause mayit. Waghfir lan mugi ngapura tuan. Waghfir lan mugi ngapura tuan lana dateng kita. Walahu lan dateng mayit. Walau lan dateng mayit. Rabbana do pangeran kula. Rabbana do pangeran kula ighfir lana mugi ngapunten Tuhan dateng kita. Ighfir lana mugi ngapunten Tuhan dateng kita. Utawa ngeten, ighfir mugi ngapunten Tuhan ngene kenging.
Ighfir mugi ngapunten Tuhan lana dateng kita. Wali ikhwanina lan dateng dulur-dulur kita. Wali ikhwanina lan dateng dulur-dulur kita alladzina rupane wong akeh. Rupane napa singkatan? Badal. Alladzina rupane wong akeh. Sabakuna kang sampun ngrumiyini sapa alladzina. Sabakuna kang sampun ngrumiyini sapa alladzina ing kita. Bil imani kelawan iman. Bil imani kelawan iman. Kelawan apa singkatane mim to. Wala taj'al lan ampun dadosaken Tuhan. Wala taj'al lan ampun dadosaken Tuhan fi qulubina ing dalem pira-pira ati kita. Fi qulubina ing dalem pira-pira ati kita. Hilan ing unek-unek. Hilan ing unek-unek, mesti unek-unek Allah. Lilladzina maring wong akeh. Mim apa maring singkatan apa mim alif. Lilladzina maring wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Rabbana duh pangeran kula. Rabbana duh pangeran kula innaka sak temene Tuhan. Innaka sak temene Tuhan iku raufun zat kang welas. Iku raufun zat kang welas. Rahimun tur kang asih. Rahimun tur kang asih. Jadi ada pertanyaan yang berupa yaitu sin ma adau ba'da takbiratir rabi'ati. Jadi bagaimanakah doa yang diperuntukkan bagi mayit? Bagaimanakah doa untuk mayit setelah takbir yang keempat? Mesti ketika kita itu mensolati jenazah, setelah takbir yang keempat itu kita berdoa. Lah doanya itu yang bagaimana? Maka dijawab yaitu jim Allahumma latahna ajrahu ila akhirih. Doa yang kita panjatkan setelah kita membaca takbir yang keempat yaitu mari kita baca bersama-sama biar kita itu bisa hafal. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang dibaca setelah takbir yang keempat. Nah setelah itu baru salam. Nah mari sekarang coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan yaitu sholat jenazah dengan memakai doa-doa yang telah diterangkan tadi ya. Dan nanti salawatnya memakai salawat Ibrahimiyah ya. Salawatnya memakai salawat Ibrahimiyah. Adapun masalah doa-doanya seperti yang telah diajarkan di dalam kitab Mabadi Fikih Jusani ini ya. Nah, semisal ini mayatnya laki-laki, mayatnya ada di depan kita. Lah kalau mayatnya laki-laki itu anjurannya si imam itu yaitu dekat dengan kepala si mayat, dekat dengan
kepala si mayit. Nah, berarti anjurannya kan dekat dengan kepala si mayit, dan anggotanya mayit itu lebih banyak di sebelah kanannya imam. Berarti kalau di Indonesia itu kalau mayitnya laki-laki, kepalanya mayit laki-laki tadi itu ditaruh di selatan, kakinya di utara. Nah, kalau mayitnya perempuan itu imam itu dianjurkan dekat dengan pinggulnya si mayit perempuan tadi. Kalau mayit perempuan ya, berarti kalau di Indonesia kepalanya ditempatkan di arah utara, kakinya di arah selatan. Nah, ini kita coba praktekkan salat jenazah laki-laki yang ada di depan kita. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil usalli ala hadzal mayyitati arba'at takbiratin fatuqibatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laki kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bih wa asbaha fakiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika sufa'alah. Allahumma in kana musinan fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu walaki birahmatika amna min azabika hatta tab'athahu ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu prakteknya ya. Praktek untuk sholat jenazah laki-laki yang ada di depan kita menggunakan cara-cara yang diajarkan di dalam kitab Mabhati Fiqhiyah juz 2 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu sin ma iku opo. Sin ma iku opo? Adafnu utawi kang aran mendem. Adafnu utawi kang aran mendem. Jim huwa utai adafnu
Wa utai adafnu iku wadul mayiti nyelake mayit. Iku wadul mayiti nyelake mayit fi qabrin ing dalem kubur. Fi qabrin ing dalem kubur. Umkuhu kang utawi jerone kubur. Umkuhu kang utawi jerone kubur iku komatun sak dedeg. Iku komatun sak dedeg wa bastotun lan sak pengawi. Wa bastotun lan sak pengawi. Mustaqbil kiblati halih madhep kiblat. Halih singkatan apa? Halih. Mustaqbil kiblati halih madhep kiblat. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berupa sinma adafnu. Apakah maksud mengebumikan mayat? Yang dimaksud mengubur mayat itu apa? Maka dijawab jim wa watul mayiti fi qabrin umkuhu qomatun wa bastotun mustaqbil kiblati. Yang dimaksud dengan mengebumikan mayat yaitu meletakkan mayat di lubang kubur, yang mana kedalamannya kuburan tersebut yaitu setinggi badan dan selambaian tangan, serta menghadapkan mayat ke arah kiblat. Jadi yang dimaksud mengubur mayat itu kita membuat lubangan dulu, membuat lubangan untuk mengubur mayat, yang mana panjangnya itu yaitu sepanjang jenazah tersebut. Jadi makanya sebelum meninggali kubur itu diukur dulu jenazahnya itu panjang seberapa, mulai dari kaki, mulai bawah dari kaki sampai atas itu kepala itu panjangnya berapa, itu disesuaikan dengan panjangnya mayat tadi, dan nanti ditambah sedikit panjangnya, ditambah sedikit dari ukuran panjangnya jenazah. Jadi panjangnya kuburan seperti itu. Nah, adapun lebarnya yaitu kurang lebih 1 meter. Lebarnya kurang lebih 1 meter. Terus adapun dalamnya, kedalamannya kuburan yang kita pakai untuk mengubur nanti yaitu setinggi postur tubuh manusia. Setinggi postur tubuh manusia dan ditambah yaitu satu hasta. Nah, 1 hasta berapa? Yaitu kurang lebih 60 cm. Dan nanti di tengahnya itu digali lagi seukuran cukup untuk mayat tadi. Atau mungkin yang digali lagi yaitu bagian barat, kuburan yang bagian barat, samping baratnya itu dikubur. Kuburan yang pinggir barat itu digali lagi seukuran yaitu bisa jenazah masuk ke situ. Nah, masalah itu nanti yang lebih utama yang mana? Apakah yang digali lagi seukuran jenazah yang tengah ataukah yang samping barat, samping baratnya? Ini nanti melihat kondisi tanah. Kalau memang tanahnya itu suka ambrol, itu yang baik adalah digali lagi yang tengah, bagian tengah seukuran mayat bisa masuk. Kalau memang tanahnya kuat, nggak gampang ambrol, itu nanti yang lebih utama adalah digali lagi yang sebelah barat, seukuran mayat bisa masuk ke situ. Seperti itu ya. Jadi cara menguburnya seperti itu, dan nanti mayat dihadapkan ke arah kiblat, jadi ditidurkan miring dengan pertumbuhan anggota kanan. Seperti hanya kesunahan ketika kita tidur, itu kan kita disunahkan ketika tidur untuk tidur dengan tidur miring, pertumbuhan anggota kanan serta menghadap kiblat.
Jadi kepalanya kalau di Indonesia berarti di arah utara, kakinya di arah selatan. Itu saja mungkin yang berhubungan dengan perawatan jenazah. Nah sekarang ganti bab ya, ganti bab yaitu bab zakat. Az-zakatu ya. Az-zakatu utawi iku bab nerangake zakat. Az-zakatu utawi iku bab nerangake zakat. Jadi sekarang babnya ganti menerangkan zakat. Nah sebelum membahas lebih jauh tentang bab zakat ini perlu kita ketahui ya, zakat itu apa ya. Nah perlu sampean ketahui bahasa zakat itu kalau secara bahasa artinya itu bertambah, berkah, banyak kebaikan, mensucikan dan menyanjung. Nah sedangkan arti zakat secara syara apa? Zakat secara syara atau agama ialah nama harta yang dikeluarkan sebagai pembersih harta atau badan, yaitu dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab Khasyah Al-Bajuri. Nah berkenaan zakat sekarang ada pertanyaan, sinma iku apa? Sinma iku apa? Az-zakatu utawi kang aran zakat. Az-zakatu utawi kang aran zakat. Jim hiya utawi zakat. Iya utawi zakat iku ikhraju miqdarin. Iku ikhraju miqdarin ngetokake kira-kira. Iku ikhraju miqdarin ngetokake kira-kira. Mimalin saking bondo. Mimalin saking bondo maksusin kang den tentokake. Maksusin kang den tentokake. Nah, wadab lan nyerahke mal. Wadab lan nyerahke mal lil asnafi maring boro-boro pantan. Lil asnafi maring boro-boro pantan asamaniati kang 8. Asamaniati kang 8. Auman utawa wong ujida kang den temu sapa man. Ujida kang den temu sapa man minhum saking asnaf samaniyah. Minhum saking asnaf al-samaniyah. Nah berkenaan dengan zakat ada pertanyaan, ma az-zakatu, apakah definisi zakat? Jadi zakat itu kalau menurut fikih atau menurut syara itu apa pengertiannya? Nah, tadi kalau di dalam zakat pengertian secara bahasa kan artinya apa? Bertambah, berkah, banyak kebaikan dan mensucikan dan menyanjung. Tapi kalau secara syara yang ada di dalam kitab Mabadi fikih ini apa? Apakah sama pengertian zakat secara syara yang ada di dalam kitab Al-Bajuri ataukah tidak? Coba kita perhatikan ya. Nah, jadi apakah definisi zakat? Maka dijawab jim iya ikhraju miqdarin mimalin maksusin. Nah, wadabu lil asnafi samaniyah aw man wujida minhum. Jadi zakat itu pengertiannya kalau secara syara yaitu mengeluarkan ukuran dari harta yang telah ditentukan dan memberikannya kepada 8 golongan atau sebagian dari mereka yang dijumpai. Itu pengertian zakat nusara yang ada di dalam kitab Mabadi Fikih Jusani yang kita pelajari ini. Nah, terusnya ada pertanyaan lagi, sinman iku sapa?
Sin man iku sapa? Hum yoman al asnafu utai propro pantan. Al asnafu utai propro pantan al famaniyatu kang 8. Jim hum utawi asnaf samaniyah. Hum utawi asnaf samaniyah iku al madkuruna. Iku al madkuruna kang den tutur kabeh. Iku al madkuruna kang den tutur kabeh fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an biqoli kelan dawi Allah. Biqoli kelan dawi Allah taala alimul sapa Allah. Rupane dawuh innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Nah, rupane ayat niku nggih innamas shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah mesti zakat niku wau. Innamas shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara'i tetep kedhi pira-pira wong fakir. Iku lil fuqara'i tetep kedhi pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Wal masakini lan pira-pira wong miskin wal amilina lan pira-pira wong kang lakokake. Wal amilina lan pira-pira wong kang lakokake alaiha ing atase sedekah. Alaiha ing atase sedekah. Wal mu'allafati lan wong kang den lemesake. Wal mu'allafati lan wong kang den lemesake. Apa kulubum atine al. Apa kulubum atine al. Apa kulubum atine al. Wa firqabilan ing dalam budak. Wa firqabilan ing dalam budak wal ghariminalan propro wong kang duwe utang. Wal ghariminalan propro wong kang duwe utang. Wa fi sabilillah lan ing dalam sabilillah utawa ngluhurake agamane Allah. Wa bani sabililan ibnu sabil. Nah, mu'alafat qulubum apa? Siapa yang dimaksud di dalam akun mu'alafati qulubum? Yaitu orang yang dilunakkan hatinya sebab baru masuk Islam. Nah, adapun yang dimaksud dengan ibnu sabil di dalam masalah zakat ini yang diterangkan di dalam ayat akun tadi yaitu orang bepergian yang kehabisan bekal. Orang yang bepergian melampaui jarak 84 km kurang lebih, itu yang orang yang bepergian jauh yang tujuannya dari tempat tinggalnya itu berjarak kurang lebih 84 km. Kok dia itu kehabisan bekal di jalan dan dia itu berhenti di tempat di mana di situ dibagikan harta zakat, maka dia berhak untuk menerima zakat tersebut. Nah, jadi di situ ada pertanyaan sin man hum asnafu afamaniyah. Jadi siapa saja yang berhak menerima zakat? Siapakah yang berhak menerima zakat? Maksudnya siapakah yang tergolong 8 golongan yang berhak menerima zakat? Ini nanti antara zakat fitrah maupun zakat mal itu
sama saja pentasarupannya. Jadi masalah zakat itu ada dua ya. Masalah zakat itu ada dua, ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Nah, zakat mal tujuannya adalah untuk membersihkan harta benda kita dari harta orang lain. Siapa? Yaitu harta orang-orang yang termasuk dalam golongan asnaf 8 ini. Semisal ketika kita itu mempunyai panenan jagung yang sudah mencapai 1 nisab, yaitu 720 kilo, maksudnya 7 kintal 20 kilo, maka itu sudah ada satu. Nah, di dalam 1 nisab jagung yang kita miliki itu ada sebagian hartanya salah satu asnaf 8 tadi. Ada hartanya fakir miskin, ada hartanya ibnu sabil dan lain sebagainya. Maka untuk membersihkan hartanya orang lain yang bercampur dengan harta kita tadi, itu kita harus mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa persen? Itu nanti tergantung cara penanaman kita. Kalau penanaman kita itu memakai pengairan yang hanya mengandalkan air hujan, maka zakatnya adalah 10% dari harta tersebut. Kalau memang pengairannya ini membayar, maksudnya membeli, tidak hanya mengandalkan air hujan, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%-nya. Ya. Jadi zakat mal itu nanti tasarrufnya, maksudnya diberikan juga kepada 8 asnaf ini, 8 golongan ini. Begitu juga zakat fitrah. Zakat fitrah yang biasa kita keluarkan ketika di bulan suci Ramadan, itu juga nanti ditasarrufkan atau diberikan kepada asnaf 8 ini. Jadi intinya zakat fitrah dan zakat mal itu tasarrufnya sama ke 8 golongan yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi di dalam Al-Quran Allah menerangkan bahwasanya zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, itu diberikan kepada orang-orang fakir, diberikan orang-orang miskin, diberikan kepada amil zakat. Nah, amil zakat itu siapa? Lebih detailnya nanti insya Allah di belakang ada keterangannya. Cuma secara sekilas, amil zakat itu yaitu orang yang bertugas untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berhak zakat dan mengumpulkannya, setelah itu membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, itu amil. Nah, dan amil itu harus resmi diangkat oleh pemerintah, tidak asal-asalan orang membantu pembagian zakat langsung diberi zakat, tidak. Kalau ada orang yang tidak resmi diangkat oleh pemerintah sebagai amil kok membantu membagikan zakat atau membantu mengambil zakat dari orang yang berhak zakat, itu dikatakan dia itu sebagai sukarelawan. Maksudnya dia tidak termasuk amil yang berhak untuk menerima zakat. Dan selain itu juga zakat itu diberikan kepada mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya karena baru masuk Islam. Dan zakat itu diberikan juga wafirikobi, kepada budak yang mempunyai akad cicilan dengan saidnya. Dan zakat itu juga diberikan kepada orang yang banyak hutang, yang tidak ada harta baginya untuk bisa membayar hutangnya, karena sudah jatuh tempo, nggak ada harta benda yang
untuk bisa membayar hutang, ini nanti dia berhak untuk menerima zakat. Nah, dengan catatan yaitu hutangnya tidak tujuan untuk maksiat. Kalau hutang untuk judi, ini kalau akhirnya waktu membayar dia tidak bisa membayar, ya enggak berhak menerima zakat karena hutangnya tujuannya adalah untuk kemaksiatan. Dan wa fi sabilillah, yaitu atas zakat itu diberikan kepada orang yang perang menegakkan agama Allah. Nah, perang menegakkan agama Allah di sini adalah maknanya tidak melebar, maksudnya khusus bagi orang-orang yang perang secara fisik, yaitu orang muslim memerangi orang kafir secara fisik, tidak melebar kepada guru agama atau kiai, itu tidak. Nah, adapun kiai itu nanti juga bisa menerima zakat asalkan dia termasuk salah satu dari golongan 8 yang berhak menerima zakat tadi. Jadi tidak boleh menerima zakat atas nama kiainya, tidak. Tapi kalau mungkin kiai itu termasuk orang yang fakir, ya karena atas nama kefakirannya. Kalau dia itu amil, ya atas nama amilnya, bukan karena kiainya. Dan zakat itu diberikan yang terakhir yaitu kepada Ibnu Sabil, orang yang bepergian jauh mencapai 84 km. Di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Tuh. Nah, lebih kompletnya definisi dari 8 asnaf nanti insya Allah di belakang ada keterangan yang lebih detail ya. Ini secara sekilas seperti itu. Nah, terusnya ya sekarang sekarang akan menerangkan secara detail siapa itu fuqara, siapa itu masakin ya. Sinman iku sapa? Sinman iku sapa? Hum yoman al fuqara'u utawi pira-pira wong fakir. Al fuqara'u utawi pira-pira wong fakir. Al fuqara utai pira-pira wong fakir. Jim hum utai fuqara iku aladzina wong akeh lamala kang ora ana bondo iku mujud. Kang singkatan apa? Sot. Lamala kang ora ana bondo iku mujud lahum kedue aladzina. Walakasbalan ora ana penggawean iku mujud. Yakfi kang nyukupi apa kasbi. Nyukupi hajatim ing kebutuhane aladzina. Ad-daruriyata kang bangsa daruri. Maksudnya yang amat diperlukan. Jadi sekarang kita terangkan secara perinci apakah itu pengertian fuqara. Di sini ada pertanyaan, sinman hum al fuqara'u. Siapakah golongan orang fakir? Siapakah golongan orang-orang fakir yang berhak untuk menerima zakat? Maka dijawab jim hum alladzina la malalahum walakasba yakfi hajatim ad-daruriyata. Yang dimaksud fuqara yaitu orang-orang yang fakir yang berhak untuk menerima zakat, yaitu adalah orang-orang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali yang mencukupi beberapa kebutuhan pokok mereka. Jadi kalau ada orang
kok tidak memiliki harta, dia itu tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, maka dia kategori fakir yang berhak untuk menerima zakat. Semisal ada orang yang mempunyai harta tapi dia tidak mempunyai pekerjaan, maka orang ini orang yang fakir. Atau dia itu mempunyai harta, ada orang mempunyai harta tapi dia tidak mempunyai pekerjaan, ya, cuma hartanya ini untuk kebutuhan pokoknya tidak mencukupi. Mungkin hartanya itu cuma 50.000 tapi kebutuhan pokoknya per harinya adalah 100.000. Kebutuhan pokoknya hartanya itu cuma 40.000. Kebutuhan pokoknya hartanya itu hanya 40.000 tapi kebutuhan pokoknya setiap harinya adalah 100.000. Maka kalau seperti kan jelas hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya toh. Nah, yang seperti ini kategori apa? Kategori fakir, dia berhak untuk menerima zakat, ya. Atau dia itu tidak mempunyai harta tapi punya pekerjaan, cuma pekerjaannya ini hasilnya setiap harinya itu di bawah separuh dari kebutuhan pokoknya, ya, misalnya seharinya itu bayaran kerjanya itu cuma 40.000, kebutuhan pokoknya 100.000 setiap harinya, maka yang seperti itu dia kategori fakir, dia itu berhak untuk menerima zakat. Nah, sekarang yang seterusnya, sinman iku sopo. Sinman iku sopo hum yoman almasakinu utai pira-pira wong miskin. Almasakinu utai pira-pira wong miskin. Jawabe jim hum utawi masakin. Hum utawi masakin iku alladzina wong akeh. Iku alladzina wong akeh lahum iku tetep kedue alladzina. Lahum iku tetep kedue alladzina malun utawi bondo. Malun utawi bondo au kasbun utawa penggawean. Walakin la yakfi lan tetapine ora nyukupi apa mal au kasbun. Walakin la yakfi lan tetapine ora nyukupi apa malun au kasbun, ora nyukupi hajatihim ing kebutuhane alladzina. Ing napa singkatane mim? Pak. Hajatihim ing pira-pira kebutuhane alladzina. Ad-daruriyata kang bangsa daruri. Mesti apa meng? Daruri niku yang amat diperlukan. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berhubungan dengan pengertian masakin. Sin man hum al masakinu. Siapakah golongan orang-orang miskin? Siapakah golongan orang-orang miskin yang berhak untuk menerima zakat? Ini siapa? Maka dijawab jimhum alladzina lahum malun au kasbun walakin layak fi hajatihim ad-daruriyata. Yang dimaksud orang miskin yang berhak untuk menerima zakat itu adalah orang-orang yang memiliki harta atau dia itu memiliki pekerjaan, cuma harta atau pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi beberapa kebutuhan pokok mereka. Semisal yaitu ada orang yang mempunyai harta tapi tidak mempunyai pekerjaan, cuma harta yang ia miliki itu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya itu tidak cukup. Semisal ada orang punya uang 60.000 padahal butuh kebutuhan pokoknya seharinya ada 100.000, maka orang yang seperti ini dikategorikan orang yang miskin. Atau ada orang yang tidak punya harta tapi dia punya pekerjaan yang mana hasil dari pekerjaannya ini
mencapai 70.000. Cuma kebutuhan pokoknya dia dan orang yang wajib dinafkahi seharinya itu membutuhkan 100.000. Berarti ini dia juga kategori orang yang miskin, yang berhak untuk menerima zakat ya. Mungkin itu saja dulu untuk pembahasan zakat, itu saja dulu karena waktu yang sudah habis. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang ya. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.